Oke, jadi kali ini kita bakal lanjut dengan salah satu materi yang oh, ini termasuk apa tuh namanya? I guess bisa disebut sebagai salah satu penerapan Navier-Stokes. Cuman untuk di sini kita tinjau dari segi gaya gitu. Dan buat penurunannya, no aku nggak bakal nurunin di sini. Gara-gara satu aku lupa penurunannya kayak gimana. Dua, ya nggak perlu. Yang kita perlu tahu tuh cuman ngafalin ini doang. Like hafalan dikit sih. Cuman like ya ini doang. Nah, kenapa kita harus hafal ini? Soalnya kalau misalkan kita tahu ini rumus ini eh, min del p min rho g z topi sama dengan rho a, ini kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin kayak gini, yang kayak silinder yang berputar kayak gini ya. Dan kayak contoh soal yang misalkan ada truk yang lagi berjalan ke sini misalkan yang kayak gitu. Terus airnya kan bakal kayak gini nih. Nah, buat nyari ketinggiannya kita juga bisa pakai rumus yang ini. Itulah makanya yang ini itu harus harus banget ya, harus banget di apa namanya, dihafal. Pahami nanti aja deh. Ini kita lagi buru-buru juga kan. Anyway, ya. Nah, kalau kita tinjau pertanyaan yang kita mau jawab ini, kita harus sadar kalau ini tuh pakai persamaan eh yang ini, tapi dalam koordinat silinder. Makanya bentuknya hati-hati, ini bentuk del gradien P ini gradien atau apa istilahnya? Ya itulah pokoknya. Ini agak beda gitu, nggak cuman do P do R, do P do theta juga, tapi ini ada sedikit suku tambahan. Jadi hati-hati kalau misalkan ngerjain satu di itu ya silinder. Anyway, sama kayak sebelumnya, cara-cara buat menyelesaikan masalah kayak gini tuh straightforward banget sih sebenarnya. Jadi masih cukup simple. Yang pertama kita harus tinjau arah percepatan. Ini biasanya kan si cairan ini tuh jadi melengkung kayak gini kalau ada percepatan gitu. Kayak tadi kalau misalkan mobil berjalan gitu kan terus dipercepat itu si airnya tuh bakal kedorong ke belakang ya kan. Nah, ini juga sama. Ini kasusnya tuh silinder berputar gitu loh. Berarti ada percepatan yang membuat si cairan-cairan ini stay dalam silindernya gitu. Jadi nggak kelempar keluar tapi dia masih kayak stay di dalam silindernya gitu. Makanya si apa tuh bentuknya tuh jadi ada melengkung kayak gini. Dan jangan lupa kalau misalkan di kasus silinder kayak gini tuh ada satu percepatan yang arahnya ke dalam. Ingat ada percepatan sentripetal di sini. Center seeking. Ya, jangan lupa kalau ada percepatan sentripetal ke arah dalam gitu. Kalau misalkan urus ini sama ini ya silinder yang berputar kayak gini, itu. Ya, jadi pokoknya tinjau aja percepatannya ke arah mana gitu ya. Yang kedua, tinjau persamaan dari masing-masing arah koordinat yang dipakai. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kan ada kayak tiga arah koordinat ya. Kalau misalnya buat silinder ini ada R topi, theta topi, sama Z topi. Nah, kita bakal tinjau satu persatu. Nanti bakal kutunjukin gimana caranya biar kita bisa menghasilkan suatu persamaan tekanan. Ini yang kita cari, persamaan tekanan dulu, oke? Untuk menghasilkan untuk menghasilkan persamaan tekanan. Nah, kalau kita udah dapat persamaan tekanan, apa selanjutnya? Nah, kayak sebelumnya, di video sebelumnya, kita bakal cari konstanta yang nggak diketahui dengan syarat batas yang ada di dalam soal kita. Ya gitu. Ini overall sama sih. Kalau misalnya kita udah dapat persamaan dan ada konstanta, kita harus pakai syarat batas buat nyari konstanta itu tuh apa sih sebenarnya. Oke, terus habis itu udah deh. Like buat semua tipe soal yang melibatkan suatu kontainer yang dipercepat gitu, mau muter kayak gini atau misalkan kayak mobil kayak gitu, caranya masih tetap sama. Yang membedakan itu paling sistem koordinatnya atau syarat batasnya kayak gitu. Oke. Tapi overall sama sih. Oke, ya udah kita coba aja ya. Nah, yang nomor satu. Nomor satu, ini langkah pertama kita, ini kita harus tinjau arah percepatan. Jangan arahnya doang, tinjau percepatan deh. Jadi intinya kita ngelihat di sistem kita, ini tuh ada percepatan apa aja. Nah, aku udah bilang tadi kalau di sini ada percepatan sentripetal ya kan. Nah, kalau percepatan sentripetal tuh arahnya kemana? Arahnya tuh pasti ke min R topi, ya kan? Sentripetal tuh kan artinya center seeking, mencari tengah-tengah. Berarti kayak arah si percepatannya ini ngarah ke tengah-tengah atau ke arah R negatif gitu. Kayak gini misalkan ini ada benda yang muter-muter kayak gini. Kalau percepatan sentripetalnya pasti selalu ngarah ke tengah gitu, ya. Ini yang menjaga dia biar tetap stay on track dia. Jadi nggak kelempar keluar ini gara-gara ada percepatan sentripetal yang selalu ngarah ke tengah gitu loh. Ini sentripetal. Nah,
Karena gara-gara selalu ngarah ke tengah, kita bisa tulisin percepatan sentripetal ini sebagai percepatan sentripetal ke arah min r topi atau min a sentripetal ke arah r topi. Nah, kalau kalian ingat, antara percepatan sentripetal sama kecepatan sudut itu ada hubungannya, ya. Kenapa aku ambil kecepatan sudut? Soalnya ya ini di soalnya kecepatan sudut, gitu loh. Nah, makanya kita bisa ubah, kalau kalian ingat ya, A sentripetal itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Dengan omega itu kecepatan sudut dan R itu jari-jarinya, oke? Ya udah, kita bisa gantiin aja. And there you go. Ada percepatan lain nggak kira-kira kalau di sini? Oke, mungkin di antara kalian ada yang jawab ada percepatan gravitasi, tapi itu buat apa namanya? Urusannya lain, gitu. Kita ambil percepatan selain percepatan gravitasi aja, oke? Oke, selain itu nggak ada ya? Ya udah, berarti cukup. Nah, yang kedua, tinjau persamaan dari masing-masing koordinat. Persamaan masing-masing koordinat. Nah, kalau misalkan kita tulis ulang si persamaannya ya, let me just do this. Males, aku bakal copy paste aja, bentar. Set, nah gitu. Nah, ini kan kita bisa kayak si Roge Zatopinya kita bisa itu ya, apa namanya tuh, pindah ke sebelah kanan, kita tambahkan di kedua ruas ya. Set, kayak gitu. Dan untuk row A topik ini A vektornya ini, ingat kalau A vektor kita A sentripetal kita udah tuliskan sebagai ini. Ya udah, berarti kita tulisin itu aja. That means omega rho omega kuadrat pinggir R topi sama dengan ya ini ada minnya ya, jangan lupa. And then ya. Oke. Kita bakal tinjau yang ini dulu. Nah, kalau kita perhatiin antara ruas kiri sama ruas kanan, itu tuh kan ada kayak arahnya gitu ya. Ada yang suku R topi, ada yang suku theta topi, terus ada suku Z topi di sebelah kiri. Terus kalau yang sebelah kanan, ini ada suku R topi dan ini suku Z topi. Oke, kita tinjau satu persatu. Pertama kita arah R topi aja dulu ya. Arah R topi. Oke. Nah, arah R topi. Nah, kita lihat aja suku di kiri sama suku di kanan yang arahnya ke R topi itu yang mana? Ini. Ya. Sama yang ini. Ya udah, kita tulisin. Ingat ini ada negatif ya, jangan lupa. Min do P do R sama dengan yang di sebelah kanan sekarang. Min rho omega kuadrat R. Ya udah. Itulah. Atau ini kita bisa hilangin si ininya. Tanda negatifnya. Oke, arah R udah. Nah, kalau arah theta gimana? Theta topi. Oke, di suku kiri ada nih, ya kan? 1 per R, do P, do theta. Terus suku kanan, kok nggak ada? Ya udah, kalau misalkan nggak ada, ya ini 0 aja. Ini tandanya si, apa tuh namanya? P ini bukan fungsi theta. Tekanan ini nggak dipengaruhi sama arah theta. Gitu. Berarti, we could do this. Kayak gitu. Oke. Nah, terus satu lagi, arah Z. Nah, arah Z ini, kita lihat ada unsur gravitasinya di sini kan ya. Ya udah, kita tulisin aja. Suku kirinya ini do P do Z. Whoops, aku hampir lupa. Negatif sama dengan rho G. Oke. Nah, kalau kayak gitu do P aku di sebelah. Ya, jadi do P do Z sama dengan min rho G. Nah, udah. Nah, terus habis ini gimana? Udah, habis ini mah kita bisa langsung cari persamaannya aja. Caranya gimana? Coba kita mulai dari sini nih. Oke? Dari persamaan do P do Z sama dengan min rho G ini, kalau misalkan kita integralkan kedua ruas ya. Integralkan, aku harus perjelas ya, mana P mana rho. Soalnya ini agak mirip, bahaya kalau ketuker. Do P do Z, terus ini diintegralkan terhadap Z ya. Sama dengan
yang sebelah kanan juga integralkan, berarti min rho G dz. Oke. Ini hasilnya bakal jadi P. Terus ini hasilnya bakal jadi min rho G Z, ya kan? Ini kan diintegralin terhadap Z. Ya udah, muncul Z-nya di sini. Nah, ingat kan kalau misalkan ada integral yang kayak nggak ada batasnya kayak gini, kita bakal ada konstanta kan di sini ya. Nah, konstanta ini tuh sebenarnya adalah fungsi. Konstanta ini itu adalah fungsi R. Nah, kenapa kita bisa simpulin bahwa ini fungsi R? Kalau fungsi P nggak mungkin, soalnya kan kita udah tahu kalau misalkan P itu nggak dipengaruhi sama ini kan theta, nggak berubah terhadap theta. Tapi kalau di sini kita tahu nih, nah do P, do R. Nah, berarti si P ini dipengaruhi sama si arah R ini, si sumbu R ini. Berarti si C ini bakal jadi fungsi R, kayak gitu. Kita bisa tulisin min rho G Z ditambah FR. Oke. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita cari FR? Oke. Nah, cara cari FR-nya ini adalah ya udah kita lakuin hal yang sama dengan cara mengintegralkan kedua ruas ya, tapi buat yang persamaan arah R topi. Gitu. Let's say like that, and then ini integralkan yang sebelah kanan juga ya, rho omega kuadrat R dr, dan ini hasilnya bakal jadi P. Terus ini hasilnya bakal jadi ini R diintegralkan jadi R kuadrat per 2 ya. Berarti setengah rho omega kuadrat R kuadrat. Oke. Nah, yaudah kalau misalnya kayak gitu, ini kan P-nya tuh fungsi R ya kan. Nah, itu F yang kita cari. Itu loh. Jadi PR ini kita bisa masukin ke sini. Dan kita bakal menghasilkan suatu persamaan tekanan yang bergantung R dan bergantung Z. Ingat ya, ini yang buat yang ini kan kita dapat dari persamaan arah Z kan. Oke. Nah, berarti kita bakal dapat min rho G Z ditambah fungsi R yang udah kita temuin tadi ya, setengah rho omega kuadrat R kuadrat. Oke. Atau kalau misalnya kayak gitu mah setengah rho omega kuadrat R kuadrat min rho G Z. Ya, dan udah beres kelihatannya kalau kita nyari tekanan. Tapi kan kita nggak nyari tekanan, kita nyari ketinggian. Ya kan? Kita nyari ketinggian dari si permukaan cairan. Nah, masuklah kita ke tahap ketiga. Oh, kayaknya tahap ketiga udah deh ya, gitu. Kita pakai apa tuh namanya syarat batas buat nyari itu buat nyari wait no, kita belum ada syarat batas. Belum. Aku lupa sesuatu. Buat ketika kita nyari fungsi R dari ini nih, dari persamaan yang kita punya arah R, aku lupa sesuatu. Ada konstantanya. Jangan lupa, oke? Jadi di sini tuh sebenarnya ini masih ada ini nih, setengah rho omega kuadrat R kuadrat ditambah C. Gitu. Ya, sorry about that. Kita masih punya konstanta. Which brings us to point number 3. Kita cari konstanta C. Konstanta C dengan syarat batas. Oke. Nah, aku bakal coba buat ini lagi ya, like pakai gambar yang tadi. Nah, kalau kita lihatin di sini, kita cari konstanta C dengan syarat batas, maksudnya gimana nih? Nah, kita kan punya fungsi P, fungsi tekanan ya kan, yang mana fungsi tekanan ini dipengaruhi sama R, jaraknya dari tengah-tengah ya di sumbu R, min rho G Z dipengaruhi sama ketinggian juga ditambah C, suatu konstanta yang kita nggak ketahui. Nah, ada nggak nih kira-kira dari sini yang nilai tekanannya kita bisa ketahui? Ada. Jawabannya ada di permukaan ini. Nah, gara-gara ini pas banget di permukaan air, kita bisa anggap bahwa nilai P di sini ini semua adalah P0 atau tekanan di permukaan. Di situ ada kan informasinya kan? Oh ya udah, nggak ada. Oke, tapi nggak apa-apa. Emang kayak gitu caranya. Kita bakal manfaatin
bahwa kita tahu kalau misalkan tekanan di permukaan itu P0, atau kalau misalkan ini di udara lepas, ya ini PATM berarti, tekanan di atmosfer. Dengan cara kita tahu syarat batas ini udah ngebantu banget. Kenapa? Soalnya kita bisa input satu titik di sini, kita sebut H1 nih, yang di tengah-tengah ini. Nah, kalau titik itu tuh koordinat silindernya di mana? R-nya ya 0 kan, gara-gara di tengah-tengah. Terus Z-nya ya H1. Gitu. Hasilnya ini adalah P0. Kayak gitu. Nah, ya udah, kita bisa ini ya, bisa masukin persamaan yang ini, berarti setengah rho omega kuadrat 0 kuadrat min rho G H1 ditambah C. Oke. Nah, gara-gara yang kita cari C, ya udah, C sama dengan let's say P0 tambah rho GH1 min ya 0, ini aku nggak usah nulis lagi. Oke, and we're done. Kita dapat si konstantanya. Nah, habis itu kita masukin lagi ke apa tuh namanya, ke persamaan tekanan kita, berarti setengah omega rho omega kuadrat R kuadrat min rho GZ ditambah C-nya ini. Berarti tambah P0 ditambah rho GH1. Ya, kayak gitu. Ya, berarti kalau misalkan kayak gitu mah tuh sama dengan ya udah kayak gini. Kayak gini bentuk persamaannya. P0 ditambah setengah rho omega kuadrat R kuadrat ditambah rho GH1 min rho GZ. Oke. Nah, ini adalah persamaan tekanannya. Yang udah utuh, kita nggak ada konstanta lagi dan itu segala macam ya. Nah, sebenarnya ini belum beres sih. Ini belum beres. Wait. Ini jam berapa? Oh, oke, misalnya. Sorry. Mana? Ini ya. Oke. Ini belum beres ya. Ini kita baru nemuin tekanannya gitu loh. Nah, abis tekanan ini kita ngapain? Kalau dari step yang tadi. Oh, ini belum beres. Ya udah. Nah, yang kita cari itu kan ketinggiannya ya. Nah, tinggi permukaan dari dasar tabung. Nah, ini nih. Aku bakal screenshot lagi biar jelas ya apa yang kita cari. Set. Set, set. Nah, kita pengen buktiin bahwa bentuknya tuh kayak gini. Nah, the thing is, kita bakal manfaatin yang tadi, syarat batas yang tadi. Kalau kita tahu di permukaan ini tuh sebenarnya nilai tekanannya tuh P0 gitu loh, ya. Oke, berarti kalau kayak gitu, P0, ini P R, Z-nya kita ganti sama P0. Berarti ini kita tinggal lanjutin persamaan kita tadi ya. Ditambah rho GH1 min rho GZ. Oke. Hilang. Berarti kalau kayak gitu, kita pengen nyari Z ya kan? Oke. Rho GZ kita jumlahkan di kedua ruas, berarti rho GZ sama dengan setengah rho omega kuadrat R kuadrat ditambah rho GH1. Oke. Atau ini kita pengen Z ya, berarti ini 1 per rho G dalam kurung rho GH1 ditambah setengah rho omega kuadrat R kuadrat. Oke. Ini kita kita bakal lihat kalau hasilnya itu ternyata Z sama dengan H1 ditambah setengah omega kuadrat R kuadrat, aku nulisnya gini aja deh biar enak, per 2G. Oke, ini masih ada G-nya loh, ini gara-gara dikaliin ke dalamnya. Nah, udah beres belum? Sayangnya sih belum, kita belum beres di sini. Oke. Kalau misalkan kita emang diketahui H1-nya ya oke-oke aja, it's fine gitu. Cuman kalau kalian perhatiin, kita taunya H0 ketika si cairannya tuh, oke, H0 tuh maksudnya ketika cairannya tenang ya, ketika nggak berputar si cairannya tuh ketinggiannya sebanyak H0. Kalau misalkan kita tahu ketinggiannya ketika muter, ya udah beres gini doang. Cuman ini gara-gara si yang bikin soalnya pengen ini jadi lebih seru gitu ya. Diketahuinya tuh pas lagi diem. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita ubah H1 yaitu si permukaan air ketika di tengah-tengah ini ketika lagi muter, dan
ketinggian H0 ketika lagi diam. Gimana nih cara kita nentuin hubungan H1 dan H0? H1, H0 hubungannya apa gitu kan. Nah, ternyata ini bisa diselesaikan dengan apa ya? Cukup gampang sebenarnya. Tapi aku sendiri agak kurang mudeng pas pertama dengar. Ini tuh kita bisa selesaikan dengan cara menyadari bahwa masanya tuh nggak berubah gitu. Ketika lagi diem atau ketika lagi muter. Ya iyalah, obviously kalau misalkan kayak cuma diputer doang kan si airnya nggak bakal kemana-mana gitu kan. Ya udah diem aja di dalam gitu, nggak tiba-tiba ngilang setengahnya. Entah kenapa. Pokoknya masanya tuh sama gitu. Jadi masa diam ini bakal sama dengan masa putar-putar. Nah, habis kita tahu kalau em, masa diam ketika si cairannya diam dan masa ketika cairannya muter-muter itu sama, kita bisa pakai ini masa jenis. Soalnya ingat kan, masa jenis itu M per V, masa dibagi volume ya kan. Berarti kita bisa tulis ini sebagai masa diam itu adalah rho dikalikan volume diam. Berarti ini bakal jadi bentuknya kayak silinder ya. Kalau misalkan si cairannya lagi diam, bakal ngikutin wadahnya itu silinder. Terus ketika muter-muter ini sama pakai rho juga yang sama. Terus sekarang volumenya tuh volume suatu bentuk yang bentuknya tuh kayak gini. Cuman aku nggak tahu namanya jadi aku gambar aja lah ya. Intinya kita ngitung volumenya ketika bentuknya kayak gini ketika muter-muter. Oke. Ini bisa kita coret aja ya rho-nya. Terus berarti kita yang nyisa tuh volumenya. Nah, kalau volume yang ruas kiri yang ketika diam itu apa? Ya gampang aja kan, tinggal luas alas pi r kuadrat dikali tingginya. Nah, di sini ketika diam, ingat tingginya ini H0 ya. Berarti pi r kuadrat dikali H0. Oke. Nah, terus bentuknya agak aneh kayak gini. Gimana nih caranya kalau misalkan bentuknya agak aneh kayak gini? Nah, kalau kayak gini, ya kita pakai volume juga, cuman kita pakai volume bentuk integral. Ya, kalau kalian masih ingat volume bentuk integral buat silinder itu adalah R dr d theta dz. Ya, buat batas-batasnya gimana? Oke. Buat yang R, ini batas-batasnya tentu saja R sama dengan 0 sampai R besar ya. Terus kalau misalkan yang theta, ini kan muter ya silindernya, berarti satu kali putaran dari kali putaran, itu nggak putaran, anyway. 2pi, terus Z-nya. Nah, ini Z-nya agak unik nih. Z, kalau kita ingat pengerjaan kita sebelumnya, kita temuin bahwa si Z itu, Z itu adalah fungsi R, ya kan? Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Ini gimana caranya biar enak? Nah, inilah. Nah, ini nih, kita kan udah temuin ini. Kalau misalkan Z ini ternyata dipengaruhi si R, berarti kita, Z ini kan menunjukkan ketinggian, ya kan? Kayak Z ini tuh menggambarkan si ketinggian ini gitu. Terhadap R sesuatu gitu kan. Nah, berarti si tingginya ini berubah-ubah mengikuti fungsi ini. Gitu loh. Jadi untuk batas atasnya kan batas atasnya tuh ya berarti si permukaan atasnya ini ya kan. Berarti kalau kayak gini kita bisa masukin aja si Z dari fungsi R ini. Gitu. Berarti ini adalah H1 ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G. Nah, kayak gitu. Biar gara-gara ini Z ini fungsi R ya kan. Ingat di sini ada DR. Berarti kita harus ubah dulu Z ke dalam fungsi R gitu biar kita bisa integralkan nanti. Nah, abis ini ya kita kerjain aja integralnya kayak biasa ya. Kita kerjainnya dulu yang Z sama yang tetanya dulu ya. Oke, kalau kita kerjain kayak gitu berarti yang nyisa integralnya itu tinggal yang R. Terus kalau yang theta itu kita menghasilkan 2pi ya. Dan kalau misalkan yang Z, kita menghasilkan ya substitusikan persamaan Z yang kita punya tadi. Fungsi Z terhadap R ini. Berarti kalau kayak gitu H1 ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G. Dan kemudian R ya. Ya, R, dr. 2pi-nya kita bisa keluarin ya keluar. R sama dengan 0. R, terus ini 1 ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G. Kali R, dr. R kita bisa substitusikan, bukan substitusi sih, ya masukin ke dalam aja. Jadi 2pi, R sama dengan 0, R, berarti H1R ditambah omega kuadrat R pangkat 3 ya, per 2G, jangan lupa tanda kurung ya, dr. Habis ini integralin aja kayak biasa, 2pi, yap,
integralin ya. Udah jadi ini harusnya. H1 R kuadrat per 2 ditambah ini omega kuadrat per 2G dikalikan R pangkat 4 per 4. Nah, ini duanya kita bisa coret ya. Berarti kalau kayak gitu, hasil akhirnya jadi Pi H1 R kuadrat ditambah omega kuadrat R pangkat 4 per 4G. Oke, yang ruas kanannya udah oke. Kita bisa balikin lagi ruas kiri kita. Pi R kuadrat H0. Oke. Pi R kuadrat H0. Ada yang bisa dicoret? Bisa. Ini Pi coret, R kuadrat coret juga. Ini jadi R pangkat 2 ya hasilnya. Nah, berarti hasil akhirnya ini kita bakal dapat H0 sama dengan H1 ditambah omega kuadrat R kuadrat per 4G. And there you go. Nah, udah ketemu ya untuk H0-nya. Kita bisa ubah ini jadi H1, soalnya ingat kita butuh H1-nya nih di sini. Kita pengen ngubah H1 jadi H0. Berarti kalau kayak gitu, H1 sama dengan H0 kurangi omega R, kita satuin aja lah ya. Omega R kuadrat per 4G. And there you go. Kita tinggal substitusiin ke persamaan G yang Z yang kita punya ya. Z sama dengan H1 ditambah apa tadi? Omega kuadrat R kuadrat. Omega kuadrat R kuadrat per 2G. 2G ya udah, berarti tinggal substitusiin H1-nya, berarti H0 min omega R kuadrat per 4G ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G gitu. Atau kalau biar lebih enak ya positifnya di depan, berarti kalau kayak gitu H0 ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G dikurangi omega kuadrat R kuadrat R besar 4G. Ini kelihatannya kita tinggal kayak nyusun aja sih, nyusun si persamaannya biar sama ya, biar sama dengan bentuk yang kita cari tadi. Yang ini. Nah, kayak gini. Coba gimana cara kita nyusunnya? Ini berarti kalau kayak gini ya, apa namanya tuh? H0 ya. H0. Oh. Oh, oke. I see. Nah, kalau kayak gitu mah kita sesuaikan aja ya bentuknya bersih. Omega kuadrat R kuadrat per 4G ditambah omega kuadrat R kuadrat per 2G. Sorry, ini aku kayak mau menyesuaikan sama apa ya, soalnya, tapi ya agak ribet sih. H0 min yang kita keluarin kelihatannya omega R kuadrat ya. Oke, terus 2G. Oke, in that case, berarti kalau kayak gini, ini jadi 1 per 2. Ini kan soalnya ya dipisahin aja gitu maksudnya. 1 per 2 dikurangi, gimana enaknya ini? R kuadrat per R kuadrat. Kayak gitu. Atau ini sama aja kayak kita nulis R per R kuadrat. And there you go. Udah beres yang kita kerjain ini ya. Yep. Itu udah beres. Z sama dengan ini nih. Agak ribet ya. Coba. Ini tuh ribet gara-gara kita, apa ya namanya, kita nggak tahu H1 yang tadi, apa tuh namanya, yang nih ketinggian di tengah-tengah ini kita nggak tahu, tapi kita ketahuinya ketinggian pas lagi diem gitu. Makanya kita perlu agak muter-muter dulu di sini di bagian persamaan apa ya, massa pas lagi diem dan pas lagi muter, dan akhirnya kita nemu satu persamaan yang kita pakai H0, yaitu ketinggian ketika airnya diem. Nih, aku mau ranting dulu dikit. Sebenarnya kayak ginian kalian bisa temuin di itu ya, di Wikipedia, cuman yang mereka lakuin ini aku sengaja simpan di sini biar aku bisa ranting soal ini. Nih ya. Like oke. Nih. Bla 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 bla, where hc is the distance of the free surface bla bla bla, terus integrates the volume of the paraboloid bla 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 bla, ujuk-ujuk kayak gini. Gitu kan, kayak nggak dijelasin dulu ini apa tuh namanya, ya dijelasin sih, cuman kalau buatku ya, buat aku yang kayak biasa-biasa aja tuh, aku nggak ngerti ini dari sini ke sini lompatnya tuh kayak gimana, dari HC jadi H0 hubungannya ini tuh kayak gimana, aku nggak ngerti aja. Jadi like emang sih kalau Wikipedia mungkin bukan buat orang yang apa ya, orang biasa kayak
aku, tapi ya bukan alasan buat kayak nggak nunjukin ini sejelas mungkin gitu kalau menurutku. Dan nggak terlalu ribet juga kan. Kalau misalnya dengan cara kayak gini sih simple, cuman agak panjang sih. But I think it would have been nice kalau misalkan bisa apa ya, bisa buat dipahami sama kita-kita yang biasa juga gitu maksudnya. Ah, ya itu mah cuma nanti ngaku aja sih. Eh, nggak perlu dianggap serius. Yap, anyway, kita akhirnya beres nih perihal ini ya, em, perihal silinder yang berputar ini. Salah satu kasus lain itu kalau misalkan kita punya mobil kayak yang udah aku jelasin ya, kalau misalkan mobilnya lagi gerak ke sana berarti si airnya tuh bakal naik kayak gini kan. Nah, ini juga kalian bisa pakai cara yang sama. Min del P di eh, min rho g z. Ini kalau misalnya kita pakai kartesius berarti misalkan x ini y rho g z sama dengan rho A. Nah, kalau kayak gini, kalian harus cari dulu percepatan A-nya ini ke arah mana. Kalau misalkan si mobil ini dipercepat ke arah sini, berarti misalkan percepatannya tuh nilainya A ke arah X topi gitu ya. Nah, berarti nanti A ini bakal kalian ganti eh, jadi rho A X topi. Kayak gitu. Nah, sisanya sama. Kalian kan ini DLP kita pisahin ke 3 sumbu X, Y, Z. Terus ini kita pindah sebelah kanan. Terus kita sesuaikan satu sumbu integralkan, terus cari konstantanya, dan overall sama. Tahap-tahapnya cuman ini doang. Cuman like this thing doang. Dan ya, mudah-mudahan aja nanti kalau misalkan ada soal yang serupa kayak gini bisa ngerjain. Dan sumpah deh, beneran. Kalian cuman perlu ngikutin yang ini aja, step ini aja. Selama ini bisa, it's okay. It's fine. It's gonna be fine. Oke, buat sekarang itu dulu. Sorry kalau misalkan agak apa ya, bertele-tele atau gimana gitu, tapi ya biar aku nggak ada tahap yang di skip juga, oke? Dan mudah-mudahan aja ini bisa ngebantu. And that's pretty much it buat sekarang. Oke, see you next time.